Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan ingin berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, ingin lebih dalam bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk di dalam hadirat-Nya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami membawa korban syukur kami. Inilah hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melayakan setiap kami ya Tuhan Yesus untuk menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sungguh kasih-Mu kami rasakan tidak ada duanya ya Bapa dalam hidup kami. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan sungguh, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita mulai naikkan doa kita. Oh Tuhan Yesus, sungguh kasih-Mu tiada yang bisa menandinginya. Kau lebih dari segala yang ada. Kami menyembah Allah kami yang penuh kasih. Mari semuanya sembah. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Sungguh kasih-Mu Yesus tiada duanya. Kami rasakan sungguh kasih-Mu ada di hidup kami. Kami menyembah Engkau ya Allah kami. Tak dapat kami balas kasih-Mu, tak dapat
hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya Yesus, kami bersekutu di tempat ini untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Allah kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan.
Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari saudara kita sama-sama pandang salib. Coba saudara bisa renungkan tentang salib. Di atas kayu salib itulah Yesus membuktikan kasih-Nya. Dia menyerahkan nyawanya untuk gantikan kita, supaya kita yang percaya, kita semuanya dibenarkan. Supaya kita yang percaya semuanya dipulihkan, diselamatkan. Yesus satu-satunya jalan buat tiap kita menerima pengampunan dosa. Oh ya lama kasih, terima kasih Yesus untuk salib-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Dan aku percaya kuasa salib-Mu, ya Tuhan, bukan hanya menyelamatkan kami dari dosa, tapi juga yang menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, kami akan lebih dari pemenang. Tuhan, Kau akan pulihkan apa yang hilang. Kami percaya ya Bapa dalam nama Yesus. Kami mau percaya dalam Yesus. Satu-satunya Yesus. Dalam Yesus kami dapatkan kekuatan. Kami dapatkan pengharapan. Dalam Yesus setiap luka-luka, setiap kegagalan, setiap trauma, setiap ketakutan kami, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oh ya lama. Tuhan, Kau pulihkan kami. Engkau pulihkan masa lalu kami. Engkau berkati masa depan kami. Dalam Yesus percaya dapat kemuliaan kuasa salibnya. Jadi berikan kami sukacita-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan buat tiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan yang Tuhan berikan buat kami. Berbicara secara khusus buat kami ya Tuhan. Beri kami telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Berikan hati untuk bisa ya Tuhan mengerti. Dan juga pikiran yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali ibu bapak. Ya shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi saudara. Tentang kuasa daripada atau berkat daripada perjamuan kudus. Saya ingin bagikan kepada saudara, ya kan judulnya yaitu perjamuan kudus dan kuasa salib. Ya, kita akan baca Alkitab kita dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita akan lihat, saudara sama-sama kita akan belajar ini. Ini ada satu kuasa yang sangat penting, ya. Memang gini saudara ya, setiap firman ya, sebelum kita akan baca Alkitab ini saya mau sampaikan ini dulu saudara. Saudara-saudara bisa dengarkan dan perhatikan ini. Ya. Kita kan bisa menikmati saudara ya segala keuntungan dan manfaat daripada firman Tuhan. Ya kan? Apabila firman itu saudara dengar baik. Pertama tuh kita mengerti. Ya, kita pahami ini. Yang kedua, memang firman ini tuh tersimpan di dalam hati kita. Saudaraku. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang kuasa daripada perjamuan kudus. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan ya kan berikan kita kesempatan. Ya kan berikan saya kesempatan secara khusus ya kan melayani saudara ya kan di masa pandemi Covid bahkan sampai hari ini. Saudara, salah satu pewahyuan yang gak pernah saya lupa adalah tentang perjamuan kudus. Pada waktu saya khotbah tentang perjamuan kudus, disitulah Tuhan berbicara secara pribadi dengan saya. Di sini yang saya makanya dapat pemahaman, dapat pengertian. Kalau kita dapat pemahaman, pengertian akan satu firman aja, satu ini saudara. Tema itu, maka kuasanya akan bekerja dalam diri kita. Apa saudara? Tentang Covid. Waktu saya khotbah tentang perjamuan kudus, Tuhan bicara. Ya,
perjamuan kudus yang tiap hari kamu makan. Ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang akan melindungi kamu. Ya kan? Dan aku akan bebaskan kamu, lindungi kamu dan bebaskan dari terpapar COVID-19. Itu saudara. Ini pribadi. Kamu dan seisi rumahmu. Dan betul saudara, saya bilang iya Tuhan. Aku bukan cuma percaya, tapi terus aku renungin. Setiap kali makan perjamuan kudus, yes aku terima. Aku dan seluruh isi rumahku, termasuk pembantu, tidak ada yang terpapar COVID. Karena Tuhan punya tugas buat hidup saya. Melayani, menguatkan, mendoakan daripada jemaat yang sedang bergumul dengan COVID. Selesai pandemi, betul saudara. Kami berempat, saya, Bu Andit, Sasa Joel, dan semua pembantu kami. Termasuk bibi cuci yang keluar masuk, keliling-keliling ke pasar, datang sama saya. Tidak satu pun yang kena COVID. Itu bukan soal kebetulan. Saya percaya semua tuh tergantung daripada pengertian. Saudara, pengertian. Dapat remanya. Remanya tuh aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin akan kuasanya. Ini harus tanam. Jadi kalau kita dengar ada satu kebenaran firman, dengar khotbah, itu kan khotbah firman Tuhan, itu namanya firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus. Jadi ketika kita dengar saudara, satu ini, coba diendap, dipikirkan, direnungkan. Lalu kalau bisa diendapkan. Ini kuasanya dahsyat. Karena gini, setiap firman yang kita ngerti dan kita bilang, ya aku percaya Tuhan. Lalu kita doakan lagi ke Tuhan dengan baik. Firman itu akan bekerja dalam diri kita untuk mempersiapkan diri kita menerima berkat itu. Atau melakukan perintah firman itu. Yang kedua, firman itu atau Tuhan sendiri akan mengatur segala sesuatunya. Entah keadaan, entah situasi, entah orang-orang. Seperti kayak orkestra. Saudaraku, dalam satu kesatuan supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan lewat firman yang kita ngerti itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Nah hari ini kita bahas tentang perjamuan kudus dan kuasa salib. Saudaraku, nah kalau saudara mulai, ini aja nih, potongan ini aja nih, firman ini, potongan firman ini. Kita belajar ngerti saudara. Saudara mulai ajarkan lagi orang-orang sekitar saudara. Ya kan, tentang perjamuan kudus dan kuasa salib. Saya yakin, saudara, kuasa kebangkitan itu akan bekerja di tengah-tengah kita. Katakan, karena kita, saya mau kasih landasannya dulu ya. Gereja mula-mula, kalau mereka kumpul, saudara, apa yang mereka buat? Selain mereka berdoa dan bahas firman, tapi yang terutama mereka kumpul adalah untuk apa? Perjamuan kudus. Dan kita lihat satu ledakan yang luar biasa. Penuaian jiwanya, mujizatnya. Dan tidak ada lagi orang miskin di sana. Nah hari ini kita akan dalamin lagi saudara. Kita kan udah banyak belajar tentang perjamuan kudus. Tapi hari ini kita akan mau dalami lagi. Saudara, kita melihat daripada perjanjian lamanya. Filosofi perjanjian lamanya. Kenapa? Lalu pengendapan ini perjanjian baru. Yuk kita akan baca sama-sama. 1 Korintus 11. Ayat 23 sampai 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi dari satu ayat ini ada satu prinsip gini saudara. Kita tidak akan pernah bisa meneruskan, memberikan sesuatu kalau kita tidak pernah menerima apapun. Kita gak akan pernah bisa meneruskan kesabarannya Tuhan, kasihnya Tuhan, kemurahan hatinya Tuhan kepada siapapun kalau kita merasa tidak menerima kesabarannya Tuhan, tidak menerima pengampunan Tuhan, kasihnya Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita gak akan pernah. Kenapa orang kita gak bisa sabar? Karena kita tidak pernah punya pengertian bahwa Tuhan begitu sabar sama aku. Kenapa kita gak bisa ngampunin? Kenapa kita begitu hidupnya hanya untuk diri sendiri? Karena kita merasa bahwa gak ada yang tolong kita. Padahal
udah dijejelin terus tuh yang namanya kebaikan Tuhan buat hidup kita. Tapi kita nggak anggap itu. Kalau kita bisa menganggap itu, saudaraku, maka di sini penuh. Saya yakin itu kita teruskan. Jadi Paulus dia berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, apa yang telah aku bagikan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa? Kematian Tuhan sampai ia datang. Katakan amin. Saya mau katakan gini, perjamuan kudus ya bukan sekedar ritual rohani atau tradisi gereja. Perjamuan kudus ini adalah perjumpaan, pertemuan ilahi antara yang fana dengan yang apa? Yang kekal. Saat saudara saya makan perjamuan kudus, bisa gak saudara sekali-sekali berkontemplasi, merenung, melihat, aku duduk sehidangan dengan raja di atas segala raja. Aku diundang oleh Tuhan Yesus. Aku duduk sama dia makan. Makan yang bukan berarti makan yang membuat kita gak bisa makan. Kan ada kita diundang tuh. Saya pernah diundang makan yang membuat saya tuh gak bisa makan. Kenapa? Karena saya kagok makan bersama dengan orang yang sangat saya hormati ini. Kagok gitu. Aduh gak bisa makan lagi nih jadinya. Awal-awal dulu pernah. Tapi kita diundang makan dengan raja yang mengasihi kita. Ini yang saya katakan. Ya, sudah di momen ini kita mengingat. Ya, pada waktu itu kita mengingat. Lalu kita percayai. Ya kan momen-momen dari apa? Saudara, kekuatan dari salib. Kekuatan daripada kasih. Jadi kita perjamuan kudus ini, ya kan, kita melakukannya bukan cuma karena, ya ayo perjamuan kudus, enggak maksudnya udah, yang penting aku udah makan roti, udah minum. Bukan saudara, ya. Sebenarnya pada waktu kalau mungkin nanti di acara yang sesi yang lain, saya mau bicara begini. Yesus tuh ngotot, kalau kamu nggak makan tubuhku, kalau kamu nggak minum darahku, kamu gak dapat hidup kekal. Apa sih maksudnya di sana? Maksudnya gini, kamu harus bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari pengorbanan aku. Katakan amin. Saudara masih ingat gak? Ada 3 triwira Daud yang lihat Daud tuh lagi kehausan. Dia harus terobos, saudara tuh. Perkemahan orang Farisi. Orang Filistin untuk dapetin air. Betul kan? Setelah dapat air, dikasih. Daud bilang, aku gak mau. Aku gak mau minum darah orang. Karena untuk dapetin air, mereka, apa saudara? Kayaknya mau mengorbankan nyawanya. Aku gak mau itu. Jadi istilahnya gini saudara. Tapi sebaliknya Tuhan tuh mau. Aku nih udah berdarah-darah untuk kamu. Pernah gak saudara? Istilahnya orang ini nih ngisep darah orang nih. Pernah? Artinya apa? Kita mau ngomong apa? Dia memanfaatkan pengorbanan orang. Tapi Tuhan kebalikan, Tuhan mau kau minum darahku nih. Minum. Waktu perjamuan kudus, Tuhan mau bilang begini. Aku sudah korban buat kamu. Sekarang kamu harus ambil ini. Itulah perjamuan kudus. Jangan tolak ini. Ada banyak orang, waktu kemarin berapa hari yang lalu kita ngobrol duduk sama jemaat lah. Jemaat dan calon jemaat. Jemaat lah saya bilang. Dia baru 1 kali ke gereja kita. Dia cerita, wah dia kan dari khotbah, dia cocok, dia ngerti. Waktu perjamuan kudus katanya dia gak berani ambil. Dia bilang aku masih berdoa. Dia ngerasa dia tidak layak.
Saya mau kasih tahu begini saudaraku. Perjamuan kudus itu seperti kayak gambaran kisah kalau di Perjanjian Lama namanya Mephiboset. Saudara pernah dengar nama Mephiboset enggak? Siapa Mephiboset? Dia adalah anak dari siapa? Yonatan. Ya, cucu dari Raja Saul. Saudaraku. Mephiboset kita tahu bahwa pada waktu dia masih kecil digendong pengasuhnya lalu jatuh. Lalu kenapa? Dia lumpuh, lumpuh saudaraku. Nah pada waktu saudaraku Saul, Yonatan, semua keluarga Saul itu semuanya mati. Dia tinggal di mana? Lodebar. Kata Lodebar itu adalah tanah yang tidak ada padang rumput. Atau tempat yang sangat jauh terpencil saudaraku. Nah satu hari saudara Daud keingetan saudara akan perjanjian dia dengan Yonatan. Karena dia buat janji sama Yonatan. Ya kan aku janji, aku jaga anak-anakmu dan keturunanmu. Dia ingat, ada nggak ya anak-anak Yonatan? Oh ada, namanya Mephiboset. Yang lumpuh itu loh. Ya kan, yang jatuh segala macam. Tapi dia tinggalnya jauh loh udah. Panggil dia, bawa masuk dia ke istana. Aku mau panggil dia untuk makan, duduk sehidangan dengan aku. Jadi saudara seperti halnya Mephiboset yang duduk makan sehidangan dengan Raja Daud. Dia bisa duduk sehidangan dengan raja oleh karena adanya perjanjian antara Yonatan ayahnya dengan siapa? Dengan Daud. Bukan karena dia layak duduk di meja itu. Karena kita udah tahu saudara pergantian rezim, maka semua yang lama-lama itu dibantai semua habis. Semua miliknya itu jadi milik raja yang baru. Saudaraku, itu yang maksudnya. Saudaraku. Tetapi saudaraku, Daud ingin memulihkan. Pada waktu itu saudara, saya mau kasih tahu gitu. Ketika kita bisa duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Saya mau katakan bukan karena kita layak. Waktu kita makan perjamuan kudus, itu bukan karena kita layak. Tetapi karena ada perjanjian kekal antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus Tuhan kita melalui apa? Salibnya. Allah yang buat perjanjian dengan Yesus. Dan kita adalah apa? Ranting-rantingnya. Amin saudaraku. Perjanjian kekal ini tidak bisa dibatalkan. Karena perjanjian itu dibuat dengan apa? Darah Yesus. Jadi saat Mephiboset duduk saudara di meja perjamuan. Sehidangan dengan Raja Daud. Perhatikan saudara. Nanti saudara baca ya ayat-ayatnya saudara. Itu semua yang hilang. Semua yang hilang, saudaraku, dari miliknya, warisannya saudara, semuanya itu dikembalikan. Dikembalikan lagi ke Mephiboset. Mephiboset kata Lodebar kan jauh dari istana, tidak ada apa saudara. Itu sekarang Mephiboset itu dekat lagi dengan raja. Mephiboset makannya sebulan sekali atau setahun sekali sama Daud. Tiap hari, coba baca, tiap hari. Tiap hari. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam hidup kita, Tuhan juga mau memulihkan. Tuhan juga mau mengembalikan apa yang hilang dari hidup kita. Saudara percaya katakan amin. Ya, Tuhan Yesus tidak datang hanya sekedar membersihkan catatan hitam masa lalu kita. Tapi juga dia datang untuk memulihkan segala sesuatu yang sudah dicuri oleh musuh dari hidup kita. Dan bagaimana caranya dia bisa bekerja ini? Saya perhatikan, dia undang kita duduk sehidangan dengan dia. Kapan Mephiboset, saudaraku, bisa dikembalikan lagi apa yang menjadi warisan dia, hak dia, milik dia. Pada waktu Daud undang dia masuk ke istana dan duduk sehidangan dengan dia. Saudara mau makan perjamuan kudus dengan cara yang benar? Tuhan akan pulihkan ini. Tiap hari kita ada di menara doa saudaraku. Memang gak ngejut langsung makan langsung semua segala benda. Ada prosesnya. Saya melihat ada prosesnya. Katakan amin. Prosesnya dia bekerja setahap demi setahap. Saya pakai istilah yang susah sekali saya sebut. Ya kan? Dengan cara mengorkestrasi keadaan-keadaan, situasi-situasi, orang-orang. Untuk apa? Berbuat baik kepada kita. Yang ngerti gak? Untuk supaya kita bisa mewujudkan kehendak dia. Melakukan apa yang berkenan pada dia. Nah sekarang bagaimana caranya lakukan waktu saudara ambil roti nih.
Langsung makan be. Nah ini, coba mulai dengan pengertian. Katakan amin. Berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, caranya gimana? Saat perjamuan kudus, ya, saudara coba belajar menoleh. Bukan menoleh ke belakang cah ini, saudara. Ya, kita bisa tetap tutup mata, kita lihat ke belakang, look back. Ya kan, makanya di perjamuan kudus katakan, ya kan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Yuk kita baca ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Kita baca. 1, 2. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Katakan amin. Maksudnya apa? Pada waktu saudara kita naikkan perjamuan kudus saudaraku. Momen inilah saudara kita pakai untuk kita ingat. Saudaraku, apa yang Yesus lakukan di Bukit Golgota. Ya, tempat dia mengorbankan dirinya. Kita diingatkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu lebih kuat, lebih berkuasa daripada apa? Kesalahan kita. Katakan amin. Daripada dosa kita. Kasih Tuhan itu berkuasa untuk apa? Mengampuni, memulihkan dan mengangkat kita. Waktu kita ingat, toleh ke belakang. Kita bukan ingat trauma-trauma kita. Kekecewaan-kecewaan kita. Kita bukan ingat itu. Kegagalan kita. Tapi kita bukan ingat rasa bersalah. Tapi yang kita mau ingat adalah ada kasih yang menebus segala kesalahan saya. Ada kasih yang berkuasa untuk memulihkan masa lalu saya. Saudara, Tuhan tidak ingin waktu kita perjamuan kudus ini pelan-pelan deh. Coba saudara pakai sebagai obat. Obat untuk apa? Memulihkan setiap trauma-trauma masa lalu. Mungkin kita dihajar, kecewa sama orang tua. Waktu masa kecil. Pengalaman-pengalaman buruk, kejatuhan-kejatuhan kita, kegagalan kita. Kesalahan kita. Rasa bersalah, rasa malu kita. Waktu perjamuan kudus ini izinkan Tuhan. Izinkan Roh Kudus. Untuk memulihkan masa lalu kita. Katakan sama saudara, ini penting. Sembuhkan semua ketakutan-ketakutan. Trauma-trauma, aku tidak mau lagi. Supaya kita bisa hadapi sesuatu yang pernah kita ngalami. Kadang-kadang orang kapok, aku tidak mau ini. Itu trauma namanya saudaraku. Ayolah, coba lagi. Udah. Kamu melayani lagi. Udah, aku kapok melayani. Aku dihabisin segala macam. Ada orang-orang kapok. Itu trauma saudara. Perjamuan kudus sanggup menyembuhkan. Asal saudara punya keinginan, punya doa, punya harapan untuk Tuhan sembuhkan trauma saudara. Ingat saudara, Tuhan selalu Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Ketika kita look back, kita sedang mengharapkan beri aku kesempatan yang kedua Tuhan. Kesempatan yang baru. Setiap kita punya salah, setiap kita punya gagal. Perjamuan kudus ini memberikan kita kemampuan untuk aku berserah kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Orang yang datang ke Tuhan lewat perjamuan kudus, Tuhan gak tuntut kita sempurna. Tapi yang dia minta kepada kita adalah berserah. Bukan setelah kita udah gak buat salah lagi. Tapi justru ketika kita perjamuan kudus kita berkata, Tuhan ampuni dosaku. Ampuni salahku. Tuhan, aku mau patahkan semua pola-pola kebiasaan buruk dan kutuk masa laluku Tuhan. Dalam nama Yesus. Lewat perjamuan kudus. Setiap hari saudara lakukan ini di menara doa. Saya yakin. Tanpa saudara sadari. Kok aku sudah gak lagi takut yang ngadapin yang selama ini aku takutin. Kok ada satu perubahan ya. Itulah kuasa firman. Kuasa Roh Kudus. Lewat pewahyuan yang namanya
perjamuan kudus. Katakan amin saudara. Kita lihat saudara Mephiboset, dia lumpuh. Saudara tahu dia lumpuh. Dia jatuh lumpuh karena apa? Jatuh. Dia lumpuh karena dia digendong jatuh jadi lumpuh. Saudara dan saya, kita semua, ya kan, karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Maka semua keturunan Adam, kita, saudara dan saya juga lumpuh. Tapi pada waktu Mephiboset ada di meja perjamuan dengan Raja Daud, orang gak lihat kakinya, orang gak lihat lumpuhnya. Katakan amin saudaraku. Ada yang menutupi itu saudara. Waktu kita makan perjamuan kudus, dengar baik saudaraku. Saudara jangan takut. Aduh nanti orang ketahuan. Gak usah, kalau kita sudah buka sama Tuhan. Aku lumpuh memang Tuhan. Aku jatuh dan lumpuh, aku tidak bisa buat apa-apa. Maka kuasa perjamuan kudus itu, saudara, melayakan kita semua. Katakan amin. Kita terlalu sering mikirin tuduhan-tuduhan masa lalu kita. Tapi kuasa perjamuan kudus itu membungkam suara masa lalu yang menuduh kita, mendakwa kita. Yang kedua, perjamuan kudus itu look forward. Apa? Look forward. Saudara, saat kita perjamuan kudus, kita menatap, kita memandang ke depan. Untuk apa? Menantikan kedatangan Tuhan. Katakan amin. 1 Korintus 11 ayat 26 katakan apa? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Apa saudara? Apa? Baca yang keras. 1, 2, 3. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Waktu kita perjamuan kudus, saudara, kita sedang memberitakan Yesus akan datang. Kita sedang beritahu kepada siapa? Kepada dunia, kepada diri kita, kepada dunia, kepada roh jahat. Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi perjamuan kudus ini akan menghubungkan masa depan kita. Masa depan apa? Masa depan saudara adalah masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Katakan amin. Kenapa? Karena, dengar baik, ada kata-kata kan yang Daud tulis. Mazmur 236, masih ingat saudara? Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa artinya? Kebaikan Tuhan akan menjaga aku. Ya, akan memelihara hidupku. Kebaikan Tuhan akan melindungi aku. Yang kedua, kemurahan Tuhan akan bekerja dan memproses, membentuk, ya kan, bekerja dalam diri aku, ya kan, supaya aku bisa hidup, tidak lagi hidup dengan beban masa lalu, tapi aku hidup dengan kemenangan kuasa salib itu. Katakan amin saudara. Nah ini penting saudara. Kadang-kadang tuh kita ngulang terus. Saudara bayangin kalau istri saudara, kita ngomong sama istri, kita ngomongin terus dengan masa lalu dia. Saya rasa gak kuat dia hidup sama kita. Suami, ibu, suaminya ibu. Kalau ibu ngomong terus tentang masa lalu dia, yang bikin dia jadi gak enak hati, susah, sedih, rasa bersalah, dia juga gak kuat tinggal sama ibu. Anak-anak juga gitu gak kuat. Karena itu bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah, saudara, dia ingin pulihkan masa lalu kita. Ya kan? Dan dia berikan kesempatan yang baru buat kita. Makanya setiap kali kita perjamuan kudus, kita lihat ke belakang karena kasih yang memulihkan kita. Kita lihat ke depan karena Tuhan siapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin saudara. Itu penting. Ya. Yang ketiga, waktu kita perjamuan kudus, dikatakan pertama adalah look back. Yang kedua, look forward. Yang ketiga apa? Look around. Lihat sekitar kita. Maksudnya gini saudaraku, perjamuan kudus bukan hanya tentang aku dan Tuhan, tapi juga kita dengan Tuhan. Satu buku yang saya baca saudara, Derek Prince bilang gini. Ya kan dia bilang begini maksudnya. Ya, kalau kamu makan perjamuan kudus, lalu kamu masih benci, ganjel dengan seorang itu, sebaiknya kamu selesaikan dulu di hati itu. Ya kan? Itu artinya tandanya kamu tidak mengakui tubuh Tuhan. Kamu lakukan dengan cara yang
salah. Dan itu berakibat buruk buat hidup kamu. Jadi namanya look around itu bicara tentang apa saudara? Saat perjamuan kudus kita berkomitmen untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Katakan amin saudara. Nah di sini Paulus dia tegur saudara jemaat di Korintus. Karena kita tahu bahwa ibadah gereja mula-mula itu perjamuan kudus itu benar-benar sakral gitu saudaraku. Ya saudara, selain ini mereka makan segala macam. Tapi rupanya mereka kumpul. Bukan ini perjamuan kudus ini Tuhan. Kita baca ayatnya saudara. 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan kudus. Jadi ayat 20 dikatakan gini. Setiap ibadah perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi cara kamu ibadah dan kumpul ini bukan ini. Kenapa? Ayat 21 lihat saudara. Ini orang ego semua. Baca. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Artinya gini saudara. Ya Israel coba mikirin diri sendiri. Saudara pernah lihat gak? Kalau kita lagi sedang itu ada orang ambil makanan begitu banyak. Udah gitu dibawa kantong asoy lagi. Yang antri di belakang gak dapat. Itulah rupanya bukan cuma zaman sekarang saudara. Dari zaman Paulus lah orangnya tipenya cah ini saudara. Bungkus. Ya saudaraku ya kan. Makannya gak habis. Ya kan belum tentu habis yang ada. Tapi sudah mau bungkus. Ini Paulus bilang ini hati-hati. Setiap kali perjamuan itu bukan cah ini. Baca lagi ayat 22. Apabila kamu tidak mempunyai rumah, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ya kan? Atau maukah kamu menghinakan apa? Jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini tidak memuji. Saudaraku, dia tegur jemaat Korintus karena mereka tidak menghormati tubuh Kristus. Jadi saat kita perjamuan kudus saudara, ini yang saya mau nasihatin, mau sampaikan kepada saudara. Pentingnya untuk membangun satu kesadaran. Bukan cuma mikirin diri sendiri. Bukan cuma mikirin kepentingan sendiri. Tapi belajar mikirin kepentingan orang lain. Mikirinnya gimana? Saudara, kita harus tanamkan saya perjamuan kudus. Apakah keluarga saya, orang-orang saya ini dekat gak sama Tuhan? Dia duduk sehidangan gak sih sama Tuhan? Saudara-saudara saya yang keponaan, ipar, orang tua, dia dekat gak? Dia nikmatin gak meja Tuhan ini? Atau orang-orang yang saudara-saudara seiman yang lain, dia nikmatin gak kebaikan Tuhan ini? Tuhan lewat perjamuan kudus ini berikan saya bisa hidup dalam kasih dan persaudaraan. Katakan amin. Aku bisa saling menolong, bisa saling memperhatikan, saling mengasihi, saling memulihkan, saling mengangkat. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, berikan aku pikiran-pikiran yang selalu ingin, ya kan, dilibatkan Tuhan untuk melakukan transformasi. Ya kan, bagi jiwa-jiwa, ya kan, bagi satu gaya hidup maupun transformasi sosial. Katakan amin. Lewat perjamuan kudus harus kita pikirin. Izinkan kami nih bicara gini saudara. Kadang tuh kalau kita berdua suami istri yang kita ngomongin, ya kan selalu, istri saya selalu pikirin terus. Dia bilang, ini sekolah sudah kan? Sekolah ini. Orang untuk anak berkeluarga itu sudah. Putus sekolah sudah, yang normal sudah. Yuk kita pikirin lagi bikin LPK. Lembaga Pendidikan Keterampilan. Saya diskusi lagi. Supaya orang-orang ini kita bekali. Mungkin kita ajarin dia untuk jadi babysitter kah? Atau ngerawat ibu yang sedang hamil dan baru melahirkan. Itu kan lumayan. Kita latih. Ya kan? Atau kita siapkan diri mereka. Ya kan? Untuk mungkin dia mau kerja di luar negeri. Bahasa Mandarinnya kah? Atau apa dan lain sebagainya. Ya kan? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Atau kita siapkan ini segala. Selalu kita pikirin apa ya untuk
Jadi istilah pikirkan selama ini kita sudah kasih makan sembako tiap kita ada ibadah misi, saudara, kasih sembako itu masih jalan. Itu istilah kita kasih ikan sudah kita kasih. Sekarang bagaimana kita kasih pancing dan cara memancing. Banyak orang ngomong, jangan cuma kasih ikan saja, kasih kail dong. Kita kasih kail, tapi kita nggak kasih umpannya dan cara memancingnya. Kailnya ini dijual juga sama dia. Saudara ngerti nggak maksud saya? Nah ini kita perlu yang namanya gereja ini bisa mempersiapkan bagaimana transformasi ini terjadi. Dan itu aja terjadi transformasi itu perubahan ya saudara. Perubahan hidup itu dimulai daripada perubahan apa? Pola pikir dan hati. Kita berkata aku cukup kok. Aku cukup. Lewat perjamuan kudus kita berkata bahwa kasih-Mu cukup buat aku Tuhan. Berkat-Mu cukup buat aku puas sama kamu. Oleh karena itu karena kita merasa udah cukup, sudah kenyang. Lalu kita look around. Mungkin ada sesuatu yang bisa aku bagikan kepada orang sekitar aku. Supaya mereka bisa bersyukur sama Tuhan. Dan ucapan syukur sama Tuhan. Dan hidupnya diubahkan. Jujur saya selalu tiap hari tuh kalau lihat saudara, lihat jemaat. Saya pikir apa ya Tuhan ya supaya dia secara rohani bisa kembang. Secara sehat supaya makin... Katakan makin kita latih diri kita look around. Dengan baik saudara, saya yakin kita gak akan kekurangan yang baik kok. Ada yes. Kita memang menjadi saluran aja. Kalau saluran kan pasti bisa dong, ada berapa yang kita bisa nikmati. Selebihnya itu. Yang terakhir saudara ini penting. Ya, look within. Waktu perjamuan kudus, kita harus periksa atau menguji apa? Hati kita dan pikiran kita. Amin. Kita baca yuk 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 32. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari menguji diri gini. Coba saudara dalam perjamuan coba dites. Aku tuh mikirnya tuh negatif terus gak ya? Mikirnya tuh ego terus ya, sombong, pikiran sombong. Pikirannya benci terus ya Pak. Apa yang kau pikirkan? Tuhan, dalam perjamuan kudus ini, uji dulu sebelum makan nih. Kita coba cek pikiran kita, cek hati kita. Itu namanya menguji diri. Yang ngerti katakan amin. Supaya kita selaraskan, Tuhan selaraskan dengan hatimu. Katakan amin. Apa aku dipikirnya marah, pikirannya marah terus perang terus. Kalau mau perang terus. Atau aku mau belajar apa ramah enggak? Perjamuan kudus itu mengubah. Izinkan Tuhan bekerja lewat firman ini. Memberkati saudara. Nah, saudara kalau kita lakukan perjamuan kudus dengan kita tidak menguji. Artinya, caranya ngujinya gimana Pak Sabta? Look back. Kita tuh masih ingat gak kebaikan Tuhan? Kita pernah gak mikir ke belakang siapa kita dulu? Kita tuh bukan siapa-siapa. Gak punya apa-apa. Gak kemana-mana. Kalau sekarang sudah jadi orang. Dikenal orang. Punya ini, punya itu. Bisa kesini, bisa kesitu. Kalau kita bisa look back. Kita bisa jaga kerendahan hati. Setuju gak saudara? Katakan amin. Banyak kita gak look back. Saudaraku. Yang kedua, kalau kita bisa look forward. Kita tuh masih menata. Ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup saya kok. Ada banyak tugas yang harus saya selesaikan kok. Dan saya ke depan ada kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, ada banyak tugas. Lalu uji hati. Nah Tuhan bilang gini. Kalau kita gak uji hati kita. Lakukan makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak benar. Ayat 29 apa katanya? Kita tidak akui itu. Ya kita baca. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri sendiri. Bahaya saudara. Sebab itu apa? Banyak di antara kamu yang apa? Lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal. Katakan amin. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus dengan salah, itu membawa hukuman kan buat kita.
Betul saudara ya? Sekarang bayangkan, kalau kita lakukannya dengan benar, kita look back, kita look forward, kita look around, kita look within. Pasti ada kuasa, ada kekuatan rohani yang akan dilepaskan lewat perjamuan kudus ini. Kalau kita melakukannya dengan benar. Setuju saudara? Katakan amin. Apa itu? Saudara, kalau kita lakukan dengan salah, maka apa akibatnya saudara? Kita akan lemah. Mudah kena mental, mudah tersinggung, mudah marah, mudah putus asa, sakit-sakitan. Tidak sedikit yang mati. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang benar, apa yang terjadi? Ada kekuatan. Kuat saudaraku, gak mudah kena mental, kuat. Tidak tergoncangkan oleh badai apapun. Katakan amin. Ada kesembuhan, ada kesegaran buat fisik kita, untuk mental kita. Katakan amin. Ada kehidupan ilahi, makarios, saudaraku, yang terus mengalir, saudara, dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Ini yang Tuhan mau buat. Jadi perjamuan kudus ini adalah saat untuk kita apa? Refleksi. Ya, refleksi, merenung, menguji. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan apa? Kesempurnaan. Tapi kita harus datang kepada Tuhan dengan apa? Pertobatan. Perjamuan kudus bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang berserah pada Tuhan. Saat kita akui dosa kita, kita bertobat, kita memberikan ruang bagi anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara berkati dengan pesan ini. Ayo perjamuan kudus setiap hari. Ucap syukur kita tiap hari perjamuan kudus lewat menara doa ini, saudara. Katakan amin. Saya bersyukur sekali. Setiap kali perjamuan kudus, percaya, pastikan ini saudara. Segala berkat yang Tuhan sediakan. Seperti Mephibosheth yang diundang Daud. Ayo duduk sehidangan dengan aku. Semuanya saudaraku. Hubungannya dengan raja. Saudara dipulihkan. Semua harta, kekayaan, semua otoritas. Semua dipulihkan. Ketika saudara ngerti. Aku makan perjamuan kudus bukan ritual. Bukan tradisi gereja. Tapi benar-benar di sini ada kuasanya. Yaitu kuasa apa? Kuasa salib. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Makasih Tuhan, Kau berikan lagi kami satu pewahyuan, pengertian tentang perjamuan kudus dan kuasa salib-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Mari saudara kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Saya ingin saudara untuk praktekkan dengan cara yang benar. Look back. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Ingat ketika Yesus dikhianati. Yesus diludai. Yesus diadili di pengadilan yang tidak adil. Yesus dicambuk. Yesus menderita sengsara. Siapa kita semua sebelum kita kenal Tuhan? Kita semua orang berdosa. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa. Kita harus terbuang. Tapi Tuhan mau terima. Tuhan mau ambil kita. Kita yang lumpuh gak bisa buat apa-apa. Tapi hari ini Tuhan undang kita. Duduk sehidangan di meja perjamuan ini. Tuhan Yesus terima kasih. Ayo saudara lihat, look forward. Lihat ke depan, lihat ke depan. Masa depan yang indah. Surga yang menanti kita. Kemuliaan ada depan kita. Yes, lihat ke depan. Kau melihat anak-anakmu diberkati. Anak-anakmu semua dipakai Tuhan. Anak-anakmu semuanya menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Ke depan kau akan sehat, kuat. Kau tidak akan merasa sendirian. Yes, look forward. Lewat perjamuan kudus Tuhan berkata, kebaikan, kemurahan belaka akan mengikuti kau seumur hidupmu. Ayo saudara lihat sekeliling kita. Tuhan pakai kami Tuhan. Kami belajar memikirkan kepentingan orang lain. Look around. Mari sekarang look
Uji hati kita. Lihat pikiran-pikiran kita. Apa yang kita sedang pikirkan? Apa kita mikirkan kebaikan Tuhan? Firman Tuhan. Pelayanan-pelayanan. Transformasi. Ataukah kita mikirkan hal yang jahat? Yang maksiat? Mari hari ini kami bertobat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami melakukan dengan cara yang salah, kami akan jadi lemah, sakit, dan mati. Tapi kalau kami lakukan dengan cara yang benar, kami akan melihat Tuhan ada kekuatan Allah, kuat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kesembuhan, kesegaran, kesehatan, panjang umur Tuhan berikan. Dan juga ya Tuhan, kami percaya ada kehidupan makarios itu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.